Keperkasaan Indonesia di masa Presiden Jokowi. Blok Mahakam itu sudah 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kita semua tahu, tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dan tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Di zaman Presiden Soeharto sejak Maret 1967, tambang Freeport sepertinya memang dihadiahkan pada Amerika, yaitu melalui kontrak karya yang telah diberikan kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967. Dan peristiwa ini terjadi 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Kontrak semestinya berakhir pada tahun 1997, tapi entahlah kenapa Presiden Soeharto ternyata menyepakati kontrak ya kedua bahkan sebelum batas kontrak pertama pun habis, yaitu sekitar pada tahun 1991. Kontrak kedua pun kembali ditekan oleh Soeharto serta pihak Amerika di zaman Presiden Jokowi lah. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh-puluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, ini Indonesia pun jadi pengusaha saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua tersebut. Perjalanan panjang upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Dan berkat kegigihan Presiden Jokowi, Indonesia kini menguasai kendali atas Freeport serta mengembalikan ke Indonesia. Keperkasaan Presiden Jokowi tak hanya sampai di sini. Blok Rokan dan Blok Mahakam pun yang sebelumnya dikuasai oleh asing, kini juga mulai dikelola secara mandiri oleh Indonesia. Di wilayah kelautan, Presiden Jokowi pun kembali membuat decak kagum dunia, yaitu atas perebutan kepulauan serta perairan Natuna yang sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun. Juga Cina telah mengklaim Laut Natuna, yaitu berdasarkan klaim secara sepihak dengan dasar 9 lines atau 9 garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi. Sebagaimana dikutip dari harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di Sakura tersebut, yaitu pada bulan Maret 2015, 9 garis putus-putus itu adalah sebuah kawasan wilayah yang diklaim oleh Cina di peta Laut Cina Selatan, yaitu sebagai wilayahnya kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara termasuk Vietnam, Filipina, serta beberapa negara ASEAN lainnya. Di zaman Presiden SBY juga sebenarnya bersikap sama seperti halnya Presiden Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas 9 garis putus-putus, tapi lagi-lagi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Ini ditentang pemerintah Indonesia pada Juni 2016
Bahkan Presiden Jokowi langsung melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap oleh dunia internasional sebagai sinyal agar Cina tidak bermain api dengan Indonesia dan sebagai sikap keseriusan Presiden Jokowi atas penentangan terhadap klaim pemerintah Cina pada Laut Natuna yang berada di Laut Cina Selatan. Dan kini Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan dunia atas keberaniannya merebut ruang udara yang juga telah lama diklaim oleh pemerintah Singapura. Kemarin pada tanggal 9 September 2022, Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yaitu penyesuaian batas antara Flag Information Region Jakarta dan Flag Information Regency Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan dunia internasional terhadap ruang udara Indonesia saat itu. Presiden Jokowi menjelaskan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini, ruang udara tersebut pun berhasil kembali pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022. Ini menambah luasan Flag Information Region atau FIRST Jakarta. Presiden Jokowi dengan adanya kesepakatan pengelolaan file tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan serta keamanan penerbangan, dan meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak sekali lagi. Permasalahan ruang udara ini pun sudah berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan. Bahkan ruang udara di wilayah Indonesia ini telah dikelola oleh negara lain dan di tangan Presiden Jokowi. Semua pun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita semua tahu, tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dan tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Di zaman Presiden Soeharto sejak Maret 1967, tambang Freeport sepertinya memang dihadiahkan pada Amerika, yaitu melalui kontrak karya yang telah diberikan kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967. Dan peristiwa ini terjadi 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Kontrak semestinya berakhir pada tahun 1997, tapi entahlah kenapa Presiden Soeharto ternyata menyepakati kontrak ya kedua bahkan sebelum batas kontrak pertama pun habis, yaitu sekitar pada tahun 1991. Kontrak kedua pun kembali ditekan oleh Soeharto serta pihak Amerika di zaman Presiden Jokowi lah. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh-puluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, ini Indonesia pun jadi pengusaha saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua tersebut. Perjalanan panjang upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Dan berkat kegigihan Presiden Jokowi, Indonesia kini menguasai kendali atas Freeport serta mengembalikan ke Indonesia. Keperkasaan Presiden Jokowi tak hanya sampai di sini. Blok Rokan dan Blok Mahakam pun yang sebelumnya dikuasai oleh asing, kini juga mulai dikelola secara mandiri oleh Indonesia. Di wilayah kelautan, Presiden Jokowi pun kembali membuat decak kagum dunia, yaitu atas perebutan kepulauan serta perairan Natuna yang sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun. Juga Cina telah mengklaim Laut Natuna, yaitu berdasarkan klaim secara sepihak dengan dasar Nan's Line 9 atau 9 garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi. Sebagaimana dikutip dari harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di Sakura tersebut, yaitu pada bulan Maret 2015, 9 garis putus-putus Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya